selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Astriani Dwi Aryaning Tias, selaku perwakilan dari Inspirasian, platform penunjang kesehatan pasien di Indonesia. Halo, apa kabar semuanya malam ini? Malam Sabtu ya, ini adalah Jumat malam yang syahdu. Kita jumpa lagi untuk mendapatkan kisah cerita perjuangan dari pasien. Kisah inspiratif kali ini bertajuk Kanker Tulang Bukan Akhir Langkahku. Halo teman-teman yang baru join. Oke. Suara saya terdengar jelas ya? Nah, di sini saya mau share bahwasannya kita akan ditemani oleh seorang pejuang kanker tulang. Beliau adalah sahabat saya, adik saya juga, yang bernama Faris Fadli Domili, adalah seorang survivor kanker tulang. Nah, kita sebut pejuang, sebut survivor, karena memang ceritanya itu selalu berjuang begitu. Jadi perjuangannya itu tidak semerta-merta ketika diagnosis saja, tapi seterusnya sampai ada di titik di mana berdamai dengan sakitnya, tumbuh juga dengan sakitnya. Tumbuhnya itu maksudnya menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu. Kita akan menghadirkan, kita sebutnya Mas Faris ya, Faris Fadli. Beliau ini tergabung sebagai atlet. Ini teman-teman mungkin yang sudah pernah mendengar tentang kisah beliau di captionnya Inspirasian ataupun berkunjung ya ke Instagramnya beliau di Beneath the Bench. Nah, kalau beliau sendiri itu sebenarnya aktif di namanya NPC atau National Paralympic Committee. Jadi ini banget ya, kalau misalkan ada Paralimpik atau olahraga yang melibatkan teman-teman disabilitas, nah ini beliau sangat concern banget dan juga terlibat aktif sekali. Nah, nanti kita akan sharing juga sama Mas Faris, kenapa kok bisa Mas Faris ini kena kanker tulang, terus perjuangannya bagaimana, seperti itu ya. Kita tunggu audiens juga Mas Faris. Saya akan share juga untuk sebenarnya kanker tulang itu apa gitu ya, sama jenisnya apa. Nanti kalau misalnya di sini ada dokter yang sedang menonton, boleh nanti kita sharing bareng-bareng dalam diskusi ya. Ini saya ambil salah satu postingan dari Halo Dokter. Nah, salah satu jenis dari kanker tulang itu adalah osteosarkoma ya. Ini yang umum terjadi, yang berkembang di sel tulang lengan, tungkai, dan juga panggul. Nah, ini juga bisa dilihat ya sama teman-teman semua, osteosarkoma ini lebih sering terjadi pada usia 10-30 tahun dan lebih banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Nah, jadi kanker tulang ini adalah sel kanker atau tumor ganas yang tumbuh atau aktif di tulang ya. Jadi menyerangnya tulang, dan ini bisa mengenai siapapun ya, dari usia berapapun. Kemudian ada jenis yang lain, ada kondrosarkoma. Jadi kanker tulang ini berkembang di sel tulang rawan pada area lengan atas, bahu, rusuk, panggul, dan paha. Jadi kalau kondrosarkoma ini cenderung lebih banyak dialami pada wanita ya nih teman-teman semua. Nah, kemudian saya mau sharing lagi tentang jenis kanker tulang yang lain. Ada Ewing sarkoma, atau biasanya sih tertulisnya sarkoma Ewing ya. Ini kanker tulang yang umumnya berkembang di tulang panggul, tulang paha, dan terjadi ini sekitar 10% nih ya yang mengalami Ewing sarkoma ya. Kemudian ada juga kordoma, paling sering menyerang pria juga. Ini ada di sekitar tulang belakang gitu ya. Kemudian ada salah satu jenisnya lagi, tumor sel raksasa pada tulang. Gitu teman-teman. Jadi ini macam-macamnya nanti akan kita share juga di Instagram Inspiration setelah di review oleh dokter. Nah, itu tadi jenis-jenisnya. Nah, kita pengen tahu nih, kalau penanganannya kurang lebih bagaimana ya gambaran umumnya. Jadi kalau kanker tulang sendiri itu biasanya akan mengalami penanganan operasi ya teman-teman. Setelah dilakukan serangkaian penegakan diagnosis mulai dari
MRI, CT scan, kemudian biopsi, kemudian cek darah seperti itu ya. Setelah itu, kalau memang itu adalah terbukti, tegak diagnosisnya adalah sel kanker, itu tindakan selanjutnya adalah operasi, kemudian ada juga yang sampai amputasi, seperti itu. Karena memang posisinya di tulang, jadi mau tidak mau diambil beserta organnya. Nah, apakah amputasi itu adalah satu hal yang membahayakan? Oh, jelas ya. Maksudnya membahayakan secara pikiran gitu ya, dan juga organ tentunya. Jadi kita kalau misalkan mendapati suatu diagnosis itu memang harus dikasih tahu nih jelek-jeleknya, buruk-buruknya, dan faktor resikonya apa begitu ya. Jadi supaya jelas, supaya ada gambaran. Nah, ketika kita tahu, apakah lantas membuat kita itu terpuruk gitu? Sebagian besar iya bagi pasien ya yang awal-awal terkena diagnosis. Namun setelah kita tahu, kita punya langkah-langkah yang namanya langkah-langkah antisipasi gitu, dan juga yang namanya treatment ya, penanganan. Ada rencana penanganan jangka panjang yang ini akan dikasih tahu sama dokter yang menangani. Jadi kalau menghadapi sakit apapun, nah kalau dalam topik ini misalnya Anda semuanya teman-teman inspirasian, netizen ya, kalau mengalami kanker tulang, jangan langsung drop ya, down, aduh aku nanti ujung-ujungnya dioperasi atau diamputasi, amit-amit sampai diamputasi. Jangan sampai menganggap itu adalah akhir dunia kalian gitu. Karena bisa jadi itu malah justru menjadi turning point gitu ya, awal dunia yang baru, awal diri kita yang lebih bermakna seperti itu. Nah, ini tadi sekilas penjelasan tentang kanker tulang. Hopefully kita bisa dapatkan informasi yang lebih clear, lebih dapat pengalamannya dari sisi pasien dari Mas Faris. Oke, kita invite langsung beliau untuk hadir. Nah, nanti kita ada surprise untuk Mas Faris Fadli. Kita tunggu. Halo Mas, boleh join? Boleh di-accept? Ya, halo. Assalamualaikum Mas Faris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelap ya? Iya, enggak sih. Ya, oke. Halo, selamat malam. Ini adik saya ya, Halo, tapi halo. kali ini saya panggil Mas Faris nih, Assalamualaikum. biar Waalaikumsalam warahmatullah. Biar teman-teman ini juga ikut memanggil Mas Faris. Nah, apa Oke. kabar? Apa kabar Mas Baik, Faris? alhamdulillah Mbak. Baik, baik. Alhamdulillah. Iya, turut senang banget. Nah, oh ada temennya nih, ada temennya Mas Faris nih. Wah, ini semoga nggak rusuh ya ini Ya, teman-teman semoga ini. nggak harus ya. Nggak cari jodoh di sini ya. Oke, nah tadi saya sempat sharing nih Mas Faris awal-awal ya tentang kanker tulang. Ini untuk teman-teman pada tahu ya sebenarnya kanker tulang itu gambaran umumnya kayak gimana gitu. Nah, tapi kita pengen tahu nih semuanya di sini. Dulu yang diawalin pertama kali gejala klinisnya yang dialamin sama Mas Faris itu apa, dan mungkin bisa diceritakan itu kenapa sama usianya berapa waktu itu nih. Saya juga penasaran sebenarnya Mas Faris. Mungkin lebih enaknya apa ya? Breakdown mungkin dari usia ya. Ya Itu boleh, kan boleh. dari usia waktu itu 17 tahun. Jadi 17 tahun. 17 tahun waktu kalau seusia 17 tahun kan masih SMA waktu itu kelas 3 lah. Jadi mungkin kalau saya nggak sebut salah satu penyebabnya, cuman pemicunya aja ya. Kalau pemicu Ya. dulu kan karena olahraga ini kan futsal, jadi main futsal biasa sama teman-teman, terus ada benturan di sana, lalu dari benturan itu terus terjadi cedera. Setelah cedera itu lambat laun terus berkembang menjadi tumor, dan setelah dicek tumornya ternyata itu selnya ganas ya. Kalau kanker itu, jadi mungkin kalau teman-teman di sini yang belum tahu, kalau kanker itu iya tumor yang ganas ya Mbak, aslinya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih singkatnya seperti itu. Oke, oke. Wow, 17 tahun. Berarti itu pas mau kuliah, udah mau kuliah ya? Udah lulus SMA atau belum, Mas?
hampir mau lulus. Jadi itu Oh, problemnya saya tuh dulu waktu melawan kanker tuh dua yang saya lawan. Jadi selain kanker saya juga melawan keinginan saya untuk lulus. oh, Cuman kan kok bisa keinginan untuk lulus ya dilawan? kok lawan apa melawan apa ini apa rasa sakit biar bisa lulus gitu loh Mbak. Oh Maksudku ya, jadi kayak salah-salah. termotivasi pokoknya harus lulus gitu Heeh. ya. Nah, itu jadi kayak ini ada dua sesuatu yang harus saya hadapi selain penyakit. Waktu itu juga pengen lulus kan bareng-bareng sama teman Mm-mm. kelas 3 SMA. Harapannya kan Mm-mm. tinggal satu langkah lagi udah bisa lulus Mm-mm. dan bisa lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi gitu. Cuman Mm-mm. waktu itu memang harus kondisinya seperti itu. Akhirnya juga orang tua pun juga inilah intinya tidak membebankan saya untuk seperti apa ya, seperti teman-teman yang lain harus lulus, harus seperti ini, harus seperti ini. Mm-mm. Jadi Mm-mm. intinya kita menyelesaikan problem yang lebih besar itu dulu, yaitu penyakit itu sendiri. Jadi waktu itu saya benar-benar fokus untuk penyembuhan, walaupun di rumah sakit aku juga ini menjalani ujian nasional. Jadi Mm-mm. satu-satunya di Oh, Jogja bisa dicek 2011 satu-satunya siswa yang di rumah sakit kayaknya cuma saya ujian oh nasional gitu. gitu. Jadi 2011 ya, itu Hmm. eh, awal mula terdiagnosis ya. Nah, waktu dulu Mas, ketika awal-awal kok tahu gitu ya, kena kanker gitu. Nah, itu periksanya apa aja Mas Faris? Waktu kena kanker ya waktu itu kalau screening awal mungkin kan karena tahunnya itu kan problemnya cedera karena main bola itu ya kita datangnya biasa dengan kondisi kita yang masih awam kan datang ke UGD periksa Mm-mm. ini kenapa sih kaki kok sakit tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu loh ngilu tapi kok nggak reda-reda gitu gimana caranya biar apa rasanya sakitnya tuh hilang gitu terus datang ke UGD sama dokter di UGD hanya dikasih apa vitamin terus ditawarkan untuk ronsen boleh ronsen gitu terus Mm-mm. akhirnya di ronsen ternyata dari ronsen itu juga nggak ditarik kesimpulan bahwa ada apa secara spesifik ada penyakit yang harus apa diseriusi untuk ditangani ternyata nggak ada Mm-mm. tapi setelah pulang dari rumah sakit pertama kali itu pun tetap rasa sakit nggak hilang gitu jadi Mm-mm. waktu itu aku benturan itu tahun 2010 pertengahan sekitar bulan Juni kalau nggak Juli Mm-mm. itu terus itu langsung ke rumah sakit tapi ya itu cuman diberi suplemen dengan Anti ronsen nyeri itu juga nggak ada ya. apa-apa ya terus kembali lagi ke rumah sakit jadi semakin lama semakin nyeri dan PR-nya tambah nggak cuma ngilu ternyata waktu itu secara nggak sadar tuh sebenarnya apa aku merasakan demam waktu itu jadi Hmm. sebenarnya sudah ada bibit-bibit demam seperti itu sudah ada jadi selama ngilunya tambah terus nyerinya nambah itu ada demam di situ Mm-mm. akhirnya sampai akhirnya pun Desember akhirnya kan aku memutuskan pakai tongkat bantu jadi alat bantu untuk Hmm. jalan karena emang Mm-mm. sakitnya udah mulai mengganggu jalan Ya. buat jalan pun sakit yang tadinya itu buat lari sakit terus nggak bisa main bola lagi akhirnya ini sakitnya sampai buat jalan pun sudah sakit jadi Mm-mm. apa udah nggak bisa nahan lagi akhirnya harus pakai itu tongkat Alat untuk bantu jalan tongkat ya. alat Mm-mm. bantu tongkat itu jadi sebelum diamputasi pun udah pakai alat bantu itu selama berapa bulan akhirnya terus semakin menurun lagi dan akhirnya harus didiagnosa melalui MRI Hmm. karena dokter sudah mulai bingung. Jadi selama pertengahan apa 2010 itu sampai akhir 2010 itu kan menjalani 3 ronsen tapi nggak ada spesifik ke arah Ya. tumor tuh nggak ada sampai Mm-mm. pernah menjalani saking penasarannya terus nyoba aku puntur biar sembuh nah ternyata nggak ada Gak perkembangannya mempan jadi ya. nggak mempan gitu terus waktu Desember itu sudah mentok terus dokter juga menyarankan untuk MRI gitu akhirnya di MRI itu bisa ditarik kesimpulan kalau ada massa tumor Hmm. kagetnya di MRI itu 9 kali Mm-mm. 11 cm dan pertama kali ada apa tahu kalau ada tumor ya kaget juga karena memang
nggak nyangka, cuman ya nggak, bukan cuman ya apa, yang saya kira hanya cedera aja ternyata bisa jadi sebuah tumor yang menurut saya kok bisa sebesar itu, karena Iya. nggak terlalu kelihatan di kaki itu, nggak terlalu kelihatan, Oh. cuman rasa sakitnya memang benar-benar luar biasa. Mungkin eh, inilah kalau dikatakan kayak cedera biasa mungkin ya nggak bisa gitu, Mm-mm. kayaknya Mm-mm. Mm-mm. memang mungkin rasa sakitnya emang dari skala 1 sampai 10 mungkin lebih ke di atas 8 lah gitu. Jadi setiap hari hampir menyakiti, apalagi bulan-bulan sebelum MRI itu emang hampir sering setiap malam nggak bisa tidur karena Mm-mm. Mm-mm. rasa sakit di kaki itu, Mbak. Terus Ya, ya. dari MRI itu terus lanjut ke Sarjito, diarahkan ke rumah sakit yang lebih lengkap ininya alatnya, Ya, terus pemeriksaannya. diambil sampel, diambil cairan, ternyata udah stadium berapa waktu itu, udah memang apa, dari dokter memutuskan salah satunya solusinya kalau nggak radiasi ya amputasi dari awal dulu, Hmm. dan seperti itu. Ya, ya, Itu ya. mungkin awalnya dulu, terus apa nanti ada lagi gitu. Iya, iya. Nah, itu Mas, waktu itu kan ada ukurannya 9 kali 11 cm ya. Itu posisinya di mana, Mas? Apakah ada nodul, ada benjolan yang teraba atau enggak gitu, ke Hmm, dalam gitu maksudnya? jadi kalau benjolan itu sebenarnya ada, cuman seperti memar, jadi nggak terus Hmm, nongol seperti apa ya, kalau yang kita tahu kan tumor-tumor yang ada di luar kayak jaringan kulit itu iya. kan nggak nongol gitu kan, nggak, Mm-mm, kalau betul. bahasa Jawanya tuh benjut gitu, enggak. Jadi Mm-mm. itu cuman kayak memar, kayak kayak disengat lebah gitu. Jadi Hmm, memarnya tuh cuman kayak gitu aja, kayak kayak rata, dia nggak terlalu menonjol, cuman mm-mm. sakitnya luar biasa. Ternyata setelah dilihat posisinya dari MRI itu, posisi tumornya ini hinggap di tulang, jadi dia di dalam, Hmm, ya di dalam, jadi mungkin di dalamnya daging lagi ya, jadi dia hinggap di tulangnya itu, sehingga dan posisinya di bawah gitu, jadi mungkin ini lutut, mm-mm. apa ini di sininya gitu, jadi dia Iya, iya. nahan, akhirnya pun sampai waktu terakhir mau amputasi pun nggak bisa gerak dan ngunci dia. Hmm. Itu perjuangan banget ya untuk apa mencari penyebabnya karena kan nggak kelihatan ya. Orang kan kalau di lutut, berarti Mm-mm. area lutut ya Mas ya. Ini kan ada kayak Iya sendi-sendinya betul, juga gitu ya. Berarti di sini ya. Oh ya benar kalau di belakang lutut. di ronsen pun nggak terlihat dan berarti kalau Betul. dipakai jalan sebelum pakai tongkat itu kayak nging banget gitu ya sakitnya Mas. Iya, kayak memang udah ganjel, jadi kayak Mm-mm. sakitnya emang nyeri tapi nggak sembuh-sembuh, jadi bingung gitu loh, Mm-mm, apa mm-mm, dipijit berkali-kali juga mm-mm. nggak ada perubahan gitu gitu. Terus Oke. tambah ada demam ya, setelah setelah nyampe Sarjito itu, terus aku mikir kan ke belakang, Mm-mm. iya kemarin-kemarin ada demam, ternyata memang ya mungkin itu indikasi bahwa Ya. sudah mulai jadi ada bibit kanker di situ, jadi merasakan demam di situ. Oke, oh ya. Tadi kan Mas Faris cerita juga kalau disarankan dokter sampai radioterapi sama atau amputasi ya Mas, bahkan sampai langsung ke sana gitu. Hmm, Nah, itu apakah betul. langsung diterima atau Mas berpikir dulu untuk kembali sama keluarga kita pikirin bareng-bareng atau adakah kayak emosi yang muncul gitu Mas ketika Ya, dokternya ngomong seperti itu? yang jelas waktu awal setelah dicek sampel itu dan dokter bisa narik Mm-mm. kesimpulan, waktu itu saya ketemu dengan dokter yang namanya Profesor Armis, kalau mungkin Mbak Mm-mm. Arsita udah Mm-mm. tahu, itu dokter terkenal sih di Sarjito, Mm-mm. ortopedi ya, Mm-mm. Mm-mm. Prof Armis. Dulu waktu awal datang tuh ditangani ortopedi dulu, belum di onkologi. Jadi Ya. di ortopedi diambil sampel itu, terus memang waktu itu langsung diberitahukan ke keluarga. Saya nggak tahu kalau Hmm. ada solusi amputasi, itu saya nggak tahu. Cuman Mm-mm. Mm-mm. eh, keluarga aja yang tahu bahwa anak ini kalau mau diproses kesembuhan harus menjalani radiasi, kalau enggak amputasi gitu, karena Mm-mm. memang kankernya udah stadiumnya sudah tinggi gitu. Terus Iya. akhirnya waktu itu karena nggak mungkin keluarga juga langsung terima amputasi kan, Mm-mm. karena pasti Iya. eh,
bapak dan ibu dan keluarga semuanya pasti nggak mau menyerah begitu aja gitu. Anggapannya kan Betul. kalau mau amputasi kan anggapannya wah ini menyerah gitu. Jadi waktu itu berusaha lah apa usaha yang lain selain apa diamputasi apa, terus akhirnya dokter juga menyarankan untuk radiasi itu radioterapi, tapi memang waktu itu radioterapi betul-betul ini ya masih rame banget ya Mbak, jadi Mm-mm. alatnya pun juga kita rebutan gitu kan, Terbatas dari ya. Mm-mm. terbatas banget gitu. Terus waktu daftar aku Januari, jadi waktu masuk Sarjito tuh aku Januari Mm. tanggal 3 itu aku masuk rumah Masih sakit. ingat. Waktu itu tanggal 3 kalau nggak salah. Pokoknya aku ingetnya karena waktu itu masuk pertama semester 2 SMA. Jadi Mm-mm. kelas 3 SMA teman-teman pada masuk sekolah, aku masuk rumah sakit. Ironis Terus, banget ya, Mas. terus makanya waktu itu sedih juga ngabarin ke teman-teman Mm-mm. pun juga Mm-mm. kayak berani nggak yang ngabarin Mm-mm. aku nak Mm-mm. tumor gitu, dikira bohong kan gitu. Terus akhirnya ya itu keluarga ambil keputusan untuk radiasi dan harus ngantri kan. Waktu Mm-mm. itu dapat pertama tuh antrian 6 bulan kita. Ya ampun. Dari Dari Januari itu kita Januari. harus dari Januari boleh bisa radiasi bulan Juni kan berarti. Mm-mm. Wah, keluarga kan Betul. bingung, terus berusaha pokoknya mengajukan ini itu Mm-mm. bantuan-bantuan gini, akhirnya bisa maju Maret. Mm. Nah, Maret itu disyukuri, oh ya wes nggak apa-apa, ditunggu Maret 2 bulan lagi lah paling nggak kita, terus kita tarik pulang ke rumah. Pokoknya kita nanti sambil ikhtiar di jalan lain selain medis gitu, biasa kan kalau apa Ya. orang awam Be- ini kita nggak tahu apapun berusaha ya selain di medis kita ya itu kita banyak melakukan hal-hal yang mungkin ya saya nggak berani bilang itu sia-sia, cuman mungkin itu salah satu perjalanan ya. hidup yang memang harus ini ya ditempuh ya, karena memang berpanik waktu itu Mm-mm. apa yang harus dilakukan gitu, sementara Betul. kondisi kan pengen banget sembuh. Akhirnya Ya. ya selama Januari ke Maret nungguin radiasi itu melanglang buana mencari alternatif yang Mm-mm. apa dari yang masuk akal sampai nggak masuk akal gitu. Dulu sampai aku ingat pernah nyobain alternatif yang apa melihat penyakitnya dari kambing itu loh Mbak. Jadi Astaga. jadi Jadi kayak proyeksi gitu uh, maksudnya. iya, Oh, ya ya jadi ya ya. kayak ngelihat CT scan tapi dari kambing gitu loh. Jadi penyakitnya Itu dilihat dari kambing tuh. Jadi setiap kesana tuh dulu keluarga tuh beli kambing satu buat ini kambingnya apa. warnanya apa, Mas? Hitam bukan? Itu dulu apa ya kambingnya mungkin Berarti pepatahnya benar kalau warnanya uh, hitam kita ya. mengkambing Yang jelas hitamkan bukan ya, kambing Mas. muda ya gitu. Jadi Oh kalau gitu. kambing muda buat kelatak kali. Buat sate ya. Bisa Iya. aja. Ya lanjut lanjut. Makanya Jadi waktu sampai itu yang nggak masuk sampai akal ya, ya Mas ya. sampai nggak ya saya nggak tahu ya itu uh, Mm-mm. masuk akal atau enggak, karena Mm-mm. menurut ayah saya yang ke sana pun banyak Mm-mm. juga teman-teman di sana yang dengan dengan metode Mm. itu sembuh gitu loh, dengan ikhtiar di Ya, sana sembuh ya, mungkin sugestinya iya kuat di iya, sana sembuh gitu. Artinya kan betul. saya Yakin nggak mau ya. merendahkan Mm-mm. pengobatan Betul betul. pengobatan seperti itu ya, intinya Mm-mm. mungkin Mm-mm. di sugesti itu, di doa itu Ya. mereka Mm-mm. meraih kesembuhan di sana. Adapun kalau saya alhamdulillah ya dengan medis ini yang harus apa Ditempuh ya. mengalami kesembuhan Mm-mm. gitu. Akhirnya terus ya sampai ada yang sering banget Mbak datang ke rumah nawarin obat gitu-gitu, Mm-mm. Mm-mm. semuanya dibeli, semuanya karena kepanikan itu, Mm. panikan itu semua dibeli, semua Iya iya. diterima. Ada saudara nawarin itu, nggak tahu niatnya ada yang buruk atau baik, kita sudah nggak pikir Mm-mm. itu. Jadi Betul. intinya kita pengen sembuh gitu, bayar berapa ikut gitu. Tapi Mm-mm. memang banyak yang bantu juga kan waktu itu. Iya. Akhirnya malah sambil nunggu itu sampai jatuh Radiasi itu temponya ya. Maret, Mm-mm. radiasi udah boleh. Terus kan sebelum radiasi ada proses simulasi. Di Mm. simulasi itu dokter Wigati waktu itu, dokter Iya. radiologi kan, nah itu menyatakan wah kok nganu Mas, kondisinya kok nggak layak ini, karena memang waktu itu HB saya ngedrop dan Mm. pertama kalinya itu mengetahui kalau kondisi tubuh saya itu apa jelek banget waktu itu, HB-nya Mm-mm. ngedrop dan sel darah putihnya ngedrop, semuanya ngedrop pokoknya, dan akhirnya radiasinya harus tertunda karena gitu. Nah setelah dinyatakan nggak layak itu, nah itu dia
PR-nya malah ganti. Jadi, Problemnya itu karena HB ngedrop, bolak-balik rumah sakit itu cuma buat transfusi. oh ya 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 ya. Jadi ngedrop waktu itu kalau nggak salah HB itu nggak nyampe 10 kan, cuma 5, 6. Masya Allah. Terus Jadi nunggu ya transfusi, Mas ya. malah dari Maret itu tugasnya kita waktu itu bolak-balik rumah sakit. Oh, nggak Buat ranap ya. transfusi. Jadi rawat jalan untuk Nggak transfusi ranap. ya. Terus waktu itu kan ditulip Mm-mm. dia bisa sekali ini kan 1 hari pulang Betul. itu transfusi. Terus akhirnya tulip penuh, nyari rumah sakit yang dekat rumah. Waktu itu Iya. pernah di Hidayatullah itu. Mm-mm. Terus di Hidayatullah pergi pulang rumah sakit ke rumah itu udah kayak wah 3 hari di rumah sakit, pulang ke rumah 2 hari, habis udah ngedrop lagi, ke sana lagi, nyari donor lagi. Jadi akrab banget sama PMI waktu itu dulu. Selama berapa bulan itu, akhirnya terus waktu itu kenal sama dokter Rohadi, dokter bedah Iya. anak. Waktu itu terus disarankan untuk dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pleret Permata Husada. Iya, iya, iya. Dan tempat di sana juga, sempat ranap di sana selama berapa minggu ya. Untuk Lama juga. transfusi itu. Dan juga waktu itu disarankan untuk menjalani metode TACI. Itu apa Mas? Oh ya, TACI itu belum tahu Mbak Astri. Coba Yang di-share ke kayak kemo teman-teman. tapi kayak kemo tapi secara lokal dia. Jadi menyemprotkan cairan obat kanker itu tapi secara lokal. Tapi saya nggak tahu ya bahasa medisnya, cuman ini pengamatan saya sebagai pasien aja. Jadi waktu itu metodenya itu jadi dibius separuh badan karena metodenya itu dengan kateter. Dengan mikrokateter yang masuk ke dalam pembuluh darah. Pembuluh darah. Pembuluh kita kan yang paling gede kan di pangkal paha kan. Iya. Itu waktu itu dimasukkan ke situ dan dari pembuluh itu diarahkan ke lokal posisi ini tumornya waktu itu. Dan waktu itu juga prosesnya kan bios lokal jadinya. Iya. Saya masih sadar bisa ngelihat di monitor tuh bahwa dia bisa nembak gitu, kelihatan kayak ada yang ditembakkan ke tumornya, posisi tumornya di mana gitu kelihatan. Ya itu pengalaman yang berharga sih, dan baru sekali seumur hidup ngeliat kayak gitu proses operasi yang bisa kita saksikan sendiri. Jadi melihat kondisi tubuh kita tuh di sini ada tumornya. Coba terus ya berjalan selama berapa ya, 1-2 jam kalau nggak salah. Jadi itu proses kemoterapinya ya Mas, malahan diganti dengan itu ya? Atau awal-awal itu? Itu bukan kemo sih, itu kalau orang bilang ya TACI itu. TACI itu ya. TACI itu mungkin kalau di Tiongkok, di Cina itu sudah sangat ini. Cuman mungkin hype istilahnya ya. beda. Jadi itu kayak kemo lokal gitu loh. Ini istilah awam aja ya Mbak, kemo lokal, tapi nggak tahu. Kalau secara medis dokter bilangnya apa, teman saya taunya TACI itu. Terus fungsinya katanya menghambat pertumbuhan si tumor itu biar nggak cepet nyebar naik. Karena kan memang tumor saya osteosarkom itu cepet banget. Jadi kan buktinya aja dari awal benturan tuh ke sakit tuh 6 bulan. Terus dari diagnosa ke amputasi aja cepet banget, nggak nyampe setahun. Jadi memang benar-benar ganas dan cepet osteosarkom. Dan teman-teman terus banyak yang saya dampingi itu yang osteosarkom memang banyak banget yang cepet banget pertumbuhan tumornya tuh bener-bener hitungan bulan tuh bisa udah berubah drastis lah gitu. Iya. Setelah TACI itu memang ya mungkin efektif dia untuk nahan, cuman memang waktu itu semakin hari semakin tambah waktu tumornya makin gede. Bahkan Maret itu puncak-puncaknya rasa sakit tuh di Maret April itu Mbak. Sebesar bola basket dulu. Oh, sampai itu tumornya ya, gedenya ya. Tumornya sebesar bola basket dan bentuknya itu nggak beraturan gitu, kayak gunung yang meletus tapi nggak di puncaknya meletusnya itu. Jadi karena waktu itu setelah makin parah itu nggak cuma bengkak. Jadi setelah bulan Maret April itu terus habis TACI itu
pembuluh darahnya udah mulai rusak, jadi vaskulernya itu katanya apa dia udah mulai pecah, jadi Iya, iya. kayak gunung meletus tapi Karena nggak ditekan ya dipuncak. sama tumornya tuh ya, Mas. Ditekan terus dia ngerusak jaringan di sekelilingnya itu, dia pecah di setiap sisinya di mana aja, setiap keluar kayak jerawat itu pecah terus busuk, dan sampai akhirnya bulan-bulan Mei itu eh, katanya perawat tuh sempet udah ada belatung di sana. Masya Allah. Jadi sepertinya bulan-bulan Mei, kan aku amputasi Juni ya, Juni 2011 tanggal 11. 15 Juni 2011 tuh saya amputasi. Mei saya mulai di Sarjito lagi akhirnya, jadi terus sama dokter itu, dokter onkologinya waktu itu udah dokter Kartika aku. Iya. Mungkin kalau dokter Kartika ada di sini. Nanti kita salamin sama dokter Kartika. Dokter Kartika yang sampai sekarang masih kontak terus, baik Ya, banget orangnya. alhamdulillah. Kayak saudara sendiri karena emang Kayak ibunya tulus sendiri ya, banget. betul. Ya, beliau tulus banget sih kalau sama pasien. Terus akhirnya dokter Kartika menyerahkan ke dokter Supomo waktu itu. Supomo itu ahli bedah vaskulernya Ya. untuk melaksanakan amputasi itu. Dan akhirnya terus dokter Supomo diberi mandat sama dokter Kartika itu untuk ngecek saya gitu. Nah, terus dicek, terus dia nggak bilang apa-apa, cuman lihat mas kakinya gitu, oh ini kondisinya. Terus mungkin habis itu dirapatkan bahwa ini memang finalnya memang harus amputasi ya. Nah yang berat itu mengumumkan ke sayanya tuh gimana keluarga waktu itu. Jadi itu waktu itu seru juga itu. Jadi padahal waktu itu gimana ceritanya mas? Sebenarnya waktu selama bulan Januari ke Juni itu mau amputasi itu sebenarnya saya sering melakukan dialog sendiri ke perawat. Jadi nyolong-nyolong itu. Saya pernah cari info ya perawat, mas sendiri ya. Perawat di Sarjito itu namanya Mas Fajar di Bangsal Cendrawasih kalau nggak salah, tapi nggak tahu kalau dari pindah ya. Mas Fajar namanya. Waktu itu dulu saya nanya Mas Fajar, kaki saya ini bisa sembuh nggak, saya bilang gitu, dengan kondisi saya yang sudah nafas saya susah waktu itu. Terus Mas Fajar sebenarnya juga agak agak takut-takut gitu ya. Takut-takut, cuman dia berani juga ngomong. Terus dia bilang, nek mari so mas, sembuh bisa gitu, cuman ya itu tadi agak pahit dikit. Loh kenapa? Harus dipotong. Dia bilang gitu. Jadi waktu itu saya sering kayak gitu bertanya-tanya sendiri, terus bertanya dia dalam hati sendiri, terus berimajinasi sendiri, besok kalau kakiku nggak ada aku gimana ya gitu. Sampai aku mikirin setelah aku amputasi nanti aku kalau berenang gimana ya, aku sampai mikirin hal-hal sekecil itu. Jadi waktu itu cukup melakukan mungkin senang renang ya dulunya, cukup visioner. Jadi karena kan termasuk suka olahraga dari dulu. Betul. Yang aku pikirin gitu, nanti aku apalagi bola ya mas ya. Apalagi bola gitu. Sampai aku mikir bisa main bola lagi apa enggak gitu waktu itu. Terus saya pikir-pikir gitu, terus akhirnya udah deal sebenarnya. Perasaan tuh udah deal, udah nggak apa-apa lah amputasi gitu. Cuman keluarga takut ngomong gitu. Akhirnya ya itu mentok, memang kondisinya memang harus. Ya seminggu udah kurang dari tanggal 15 Juni itu saya amputasi, diumumkan ke saya. Keluarga ya, ibu saya, ayah saya sambil nangis itu ngomong kalau harus rela diamputasi. Intinya ini ikhtiar kita. Karena memang katanya itu waktu itu dokter pun mengatakan bahwa amputasi ini pun sebenarnya adalah solusi yang terlambat. Karena udah sampai kayaknya udah ada bibit di paru-paru ya. Karena waktu itu terakhir udah ngerasain batuk-batuk dan udah berat. Kayak irama, ada metastasis gitu. Mungkin ya, karena irama jantung sama paru-paru udah nggak seirama gitu. Waktu itu udah jelek banget kondisinya, dan dokter bilang ini kalau didiamkan aja mungkin kesempatan hidup 0% untuk varis. Tapi kalau untuk mengambil keputusan diamputasi, kita usahakan 50% gitu. Artinya amputasi itu pun bernilai belum 50%. Tentu, iya. Artinya terus keluarga bersedia diamputasi, 50% dijalankan oleh tim medis, 50%-nya kita berdoa. Waktu itu waktu saya amputasi itu
Saya masuk ruang operasi, semua saudara-saudara satu terah itu di Masjid Sarjito semuanya berdoa. Iya. Jadi mereka mengiringin saya dengan doa waktu itu. Jadi itu ya, Mas. alhamdulillah emang kekuatan doa itu nomor Betul. 1 lah ya, karena itu membuktikan karena emang 50% loh. 50% ya. 50% keberhasilannya, kemungkinan hidupnya, karena emang udah waktu besar itu juga ya, Mas ya. Yang ditakutkan kondisi tubuh, terus jantung juga, waktu itu jantung juga riskan, dan juga ini darah juga resiko pendarahan, karena waktu itu disuruh menyiapkan sampai 10 kantong darah. Yang terpakai katanya nggak nyampe 10 ya, alhamdulillah. Semua lancar. Prosesnya bagus banget sih waktu itu. Mungkin dimudahkan karena emang sungguh-sungguh berdoa waktu itu. Iya gitu Mbak. Masya Allah. Oke. Nah ini kita sapa dulu ya Mas ya, ada yang ya sambil istirahat dulu kan dari ya. Silakan Mas Faris. Ini ada Dokter Alvita join ya. Halo Dokter Vita, terima kasih sudah masuk. Ada teman-temannya Mas Faris nih dari tadi. Rame nih supporter nih. Ini mungkin dari teman SMA mungkin Mas yang tahu ceritanya dari dulu. Mungkin teman-teman, salah satunya mungkin saya lihat tadi ada teman-teman yang bukan teman SMA, cuman teman main ya. Masa-masa SMA yang mungkin tahu juga ceritanya saya gimana. Ada ditanya ini. Ada yang dari lingkungan atlet juga tadi ada. Oh ya ada ya. Nah ini ya bicara tentang atlet. Oh kita mungkin sambil sebelum ke atlet nih Mas ya, kita jawab dulu yang terkait sama penanganan ya Mas ya. Nah ada pertanyaan, apakah tulang kakinya itu membesar atau membengkak Mas? Sewaktu dulu awal-awal gejalanya. Kalau tulang kaki ya dia nggak ada pembesaran ya. Oke. Dia dipakai hinggap dan sakit, mungkin dia kayak apa ya, kalau ngerasain tulangnya ikut sakit karena dia kayak digigit-gigit gitu loh sama semua tumornya. Ini awam ya, bahasa awam ya. Kalau lebih rincinya aku nggak tahu, cuman yang aku rasain itu kayak tulangnya bener-bener kayak digigit-gigit gitu loh sama tumornya. Aku bahkan ngerasain tuh kayak disayat tuh waktu aku sakit tuh, tulang tuh rasanya kayak disayat. Tulang loh, bukan kulit ya, tulang. Bukan kulit ya, tulangnya. Bukan. Nggak nyaman banget pasti itu. Nggak nyaman banget memang. Iya. Jadi kayak sel kankernya tuh ngindung gitu ya Mas ya di tulangnya ya, bukan tulangnya yang membesar. Oke. Hinggap, dia hanya hinggap di tulangnya. Jadi ada mungkin di sini mungkin ada ya teman-teman yang udah tahu ada kanker tulang yang merusak tulang. Betul. Ya kayak Mbak Veo kalau nggak salah, atau Mbak siapa ya, banyak tuh yang dia malah tulangnya tuh kayak keropos karena kena kanker tulang itu. Cuman kalau aku nggak, tulangnya utuh, tapi ya dia ngerusak jaringan sekelilingnya. Jaringan sekitarnya ya. Ada tadi pembuluh darah juga ya Mas ya. Yang paling kena tuh pembuluh darah karena udah bener-bener pendarahan sebelum amputasi itu. Oke, nah ini ya. Apakah sebelum kejadian cedera itu sempat ngerasain gejala ini ya Mas di kakinya sebenarnya? Jadi sebelum adanya cederanya yang dikira kayak penyebab awalnya gitu. Ya mungkin waktu dulu nggak ngira ya, karena kalau itu tumor ya, kalau gejala seperti yang aku ceritain tadi, ada kayak memar itu ya, nyeri. Dan skala nyerinya bertambah gitu. Jadi dari benturan itu nyerinya mungkin dari skala 1 sampai 10 masih 3 lah, 2, 3 gitu. Terus lama-lama nambah di atas 5 skala nyerinya, lama-lama nggak cuma nyeri, kayak semakin meningkat terus ya Mas ya. Semakin meningkat, grafiknya semakin meningkat, puncaknya di bulan-bulan Maret Mbak, saya ngerasain. Bulan-bulan Maret itu dan waktu MRI pun itu sakit banget, karena MRI itu 1 jam kaki saya harus lurus dan udah nggak bisa lurus. Itu kesakitan dan nggak bisa genap 1 jam. Waktu itu dulu aku udah menyerah, nggak bisa ini 1 jam, ini susah, ini aku harus ganti posisi karena sakit banget. Terus kalau aku ngerasain puncaknya itu Maret, dan setelah Maret itu malah berkurang rasa sakitnya, tapi aku nggak tahu karena apa. Kalau aku ngerasain mungkin karena udah rusak semua mungkin. Jadi karena mungkin si tumor itu udah puas merusak jaringan di sekitarnya. Mungkin
wah ini udah habis ini yang kita kerjain udah nggak ada lagi nih mungkin. Terus mereka udah stuck aja kayak gitu, nggak ada rasa sakit yang nambah. Cuman waktu itu aku udah ngerasa kayak mati rasa malahan. Jadi Ya, tadi ada gejala mulai yang muncul setelah ya, Maret kepes. tuh turun dan bulan Mei Juni itu udah mulai mati rasa sampai di situ ada belatung gitu. Itu ya Dan yang rasa justru sakitnya malah ya lebih ke fisiknya udah ya. bener-bener drop total, udah kayak ya udah seperti aku mau bilang apa ya, udah seperti mau gone gitu lah. Iya, iya, iya. udah kayak mau pergi gitu loh fisiknya itu emang. Tapi ya aku nggak ada pikiran seperti itu. Pikiranku cuma pengen semangat karena itu tadi punya imajinasi sendiri, pengen sembuh, pengen gini terus apa salah satunya semangatnya itu karena aku suka olahraga gitu. Jadi Iya, aku iya. pengen olahraga lagi, pengen gini, itu salah satu semangatnya. Dan mungkin support system dari keluarga dan teman-teman itu Iya, itu yang paling penting ya. Jadi penting ada banget. internal motivasi yang bener-bener, Betul, oh ya. ya aku harus sembuh gitu ya. Bahkan mungkin nggak berharap sembuh ya Mas ya, setidaknya itu nggak ngerasain gejala yang luar biasa tadi ya, Iya, sensasinya itu ya Mas ya. betul, betul. Nah, ini ada teman yang sharing Mas. Jadi namanya Jolrea. Halo Mbak atau siapa ini yang sharing ya. Jadi sedang menunggu nih anaknya jadwal operasi amputasi. Anak saya nggak sampai 6 bulan dari gejala yang muncul. Kita doakan ya sama-sama semua. Iya, Semoga operasinya lancar dan bisa untuk iya, ini karena ini katanya semoga bisa jadi inspirasi anak saya yang sekarang masih shock dengar kabar mau diamputasi kakinya. Nah, iya. ini mungkin nih Mas Faris ya berdasarkan kondisi seperti ini, kalau Mas Faris kan cenderungnya tergolong yang waktu itu mungkin sudah masuk ke ini ya, peralihan antara remaja ke dewasa gitu ya Mas ya, 17-18 tahun. Mungkin masih Betul, bisa untuk menerima gitu ya. Jadi ada pola pikir di mana sudah ada, oh aku tahu resikonya, aku tahu nanti harus seperti apa. Nah, betul. mungkin bisa kasih motivasi Mas. Pernah mendampingi juga ya tadi sebelumnya ya, ada teman-teman pasien yang usianya di bawah itu Mas, remaja atau di bawah Banyak itu banget. waktu itu Mas Faris apa yang dibilang Mas sama teman-teman atau mungkin caregivernya? Ya, mungkin karena memang lebih mudah pendekatannya ketika satu usia ya, Mbak. Jadi misalnya kan aku dulu amputasi kan usia 18 itu, dan mudah sekali mungkin eh, untuk menyampaikan ketika sama-sama usianya gitu. Cuman waktu itu aku juga kadang memang kehabisan kata-kata ketika mendampingi teman-teman yang usianya masih di bawah 10 tahun. Pernah ada yang 9, ada yang 5, ada yang kecil banget lah, masih anak-anak gitu di Solo sampai Solo Sampai luar gitu. kota ya? Terus di Jakarta juga pernah sama Alma, ada sama teman-teman CBC Cancer Buster Community dari UI kan. Teman-teman di sana juga rutin mengadakan motivasi Iya, ke teman-teman kanker kan. Ternyata memang ini yang usia muda-muda banyak juga yang di bawah 10 betul. tahun, belasan tahun tuh memang kena. Dan yang saya sampaikan memang pokoknya aku cuman bilang lihat aku aja, pokoknya apa aku bisa, kamu juga pasti bisa. Iya, iya. Intinya enaknya kita itu ketika memotivasi kita adalah wujud nyata sembuhan. Betul. Contoh Jadi ya Mas ya, mereka ada ya contoh yang nyata gitu loh, bukti real, ya, real, bukti bukti real. nyata gitu loh. Terus bedanya dengan ini fungsi letak fungsi survivor yang mau gabung untuk motivasi, karena Betul. mereka benar-benar efektif untuk memicu semangat. Karena Ya. saya belum tersentuh kayak gini, Mbak. Dulu waktu itu ngelawan sendiri gitu, nggak ada wujud Berjuang nyata yang sendiri ya sembuh, Mas ya. nggak ada. Dulu waktu itu aku dimotivasi sama keluarga tuh dikasih contoh orang amputasi yang karena kecelakaan, karena ini itu kecelakaan diamputasi nggak apa-apa, padahal kan bukan karena kanker gitu loh. Nggak Jadi sama ya nggak intinya kayak sama gitu gitu ya. loh, nggak sama gitu. Waktu itu sampai pernah nenekku tuh mendatangkan seorang ibu yang diamputasi juga gitu. Dan ya memang ini nggak nyampe, maksudnya aku lebih seneng dengan imajinasiku itu, dengan semangatku yang aku kumpulkan Ya, sendiri waktu itu. Nah betul mungkin betul betul. kalau sekarang ini ya alhamdulillah niatku juga pengennya juga bantu teman-teman di situ. Ya, Ya intinya
dengan siap. aku datang aja insya Allah teman-teman di situ bisa semangat gitu, karena Ya. wujud nyata sih, lebih wujud nyata. Terus aku ceritain keinginanmu apa Mm-mm. gitu, intinya kamu harus menaruh keinginan yang lebih besar daripada ini gitu. Saya Betul. selalu nanamkan semangat bahwa ini cuman batu kerikil yang kecil aja gitu, intinya Mm-mm. nanti malah bisa jadi batu loncatan untuk melakukan hal-hal yang lebih besar setelah ini gitu. Oh, Masya Allah. Ya, luar biasa Memang banget. Mm-mm. saya pernah berhasil ini Mbak, Gimana, Mas? apa, memotivasi namanya Mbak Suneri gitu. Aku dan Mm-mm. Mbak Rina dan Mbak Veo dulu Oh, mendampingi Mbak gimana Suneri itu? itu. Dia posisinya di Jawa Barat kalau nggak salah, cuman dulu Oh. berobat di Jogja juga di Sarjito. Mm-mm. Terus sekarang beliau juga jadi atlet di Panan. Kemarin Mm, ikut peparnas juga. Peparnas juga. Gitu. Iya. Oh, Uh, halo jadi senang Mbak ada teman yang Suneri. uh, Mungkin yang lagi senang nonton kalau ya. ada teman-teman yang sama-sama ikut Peparnas olahraga ya. Mm-mm. yang karena kanker sama juga. Terus di basket tuh juga banyak ternyata teman-teman yang karena kanker ikut di Iya, cabang olahraga basket di Jakarta. Ya senang sih itu pokoknya. dia. Mm-mm. Mungkin kalau aku sisinya yang buat semangat emang olahraga itu, Pak. Jadi Mm-mm. Mm-mm. menemukan olahraga ini benar-benar semangat hidupnya Iya. bertambah, dan aku pengen menularkan juga ke teman-teman mungkin yang sebelumnya, mungkin kalau yang belum suka olahraga ya semoga bisa apa sedikit-sedikit menyentuh olahraga untuk Mm-mm. meraih Mm-mm. semangat lah gitu. Oke, terima kasih sharingnya Mas Faris ya. Kita bisa lanjut sebentar ya Mas Faris ya. Ini soalnya ada beberapa Iya. pertanyaan. Nah, tadi kalau misalnya ada ibu yang masih kebingungan ya, ini mungkin ibu ya. Bagaimana sih menjelaskan ke anaknya? Tadi Mas Faris sempat cerita ya, mungkin dikasih contoh nyata, bukti nyata kalau ada keberhasilan. Mungkin tadi Mas Faris cerita, dokter ngomong 50% ya Mas ya, angka harapan hidupnya, angka keberhasilannya. Tapi kita nggak tahu, yang jelas paling tahu adalah Tuhan ya Mas ya. Allah itu yang Betul. tahu kehidupan kita, gimana sih kita ngaturnya. Nah, mungkin dikasih juga, tadi Mas Faris bilang, cara memotivasinya adalah adanya kesempatan lain ya. Jadi Mas Faris yang seneng olahraga, cerita kalau, oh nanti kalau mungkin setelah diamputasi ada harapan untuk mungkin bisa Ada. tergabung di mana. Kalau Mas Faris ini jadi atlet ya Mas ya. Jadi Betul. ada hal lain yang mungkin masih bisa kita optimalkan gitu sebagai manusia Iya, yang hidup betul. gitu. Nah, ini mungkin bisa kita bantu jawab bersama ya. Masih ada pertanyaan dari Endo Reason Seeker. Dulu yang memotivasi untuk menjadi atlet setelah amputasi itu siapa dan gimana, Mas? Mungkin ini temennya Iya. atau ini ya audiens ya. Halo. Ya halo Mbak atau Mas ya itu tadi. Iya. Jadi kalau ceritanya mungkin bisa terus gabung atlet, memang mungkin ini salah satu yang nggak kepikiran juga, karena memang waktu dulu olahraga hanya untuk hobi. Saya memang hobi sepak bola, seneng nontonin sepak bola, sampai sekarang suka sepak bola, nonton, dan sempat juga nyobain main futsal jadi kiper gitu, lompat-lompat gitu pernah nyoba gitu sama teman-teman. Artinya memang seneng olahraga sepak bola. Terus nggak nyangkanya tuh bisa gabung di olahraga angkat berat ini, karena memang kalau angkat berat memang sebelumnya juga suka main ke tempat gym yang notabene di sana adalah olahraga beban gitu. Terus akhirnya waktu setelah amputasi terus aku ketemu sama teman-teman survivor, dan ketemunya pun juga aku iseng-iseng browsing gitu, ada nggak sih sama-sama survivor yang penyakitnya kayak aku gitu loh. Waktu itu bener-bener, nah ini Mbak, problemnya teman-teman survivor itu yang mengerikan itu kalau mereka sampai ngerasa sendiri Iya, itu gitu. betul Aku ya. sebenarnya itu jangan sampai mereka merasa seperti itu, akhirnya mereka terus murung, terus nggak mau keluar gitu. Ya, jadinya pokoknya saran saya kalau memang ada teman-teman yang mendampingi, jangan sampai membuat mereka tuh merasa sendiri, merasakan itu. Iya. Tunjukkan kalau ini loh banyak orang sakit yang semacam kamu, yang sembuh, yang survive, yang seperti ini, kamu nggak sendiri gitu. Intinya yang ceritakan juga mungkin ada yang lebih di bawah kondisinya, harus kemo 100 kali, harus kemo 200 kali gitu-gitu kan perlu kita ceritakan. Jadi Betul. intinya mereka jadi semangat. Terus waktu itu juga semangatku juga waktu itu ya alhamdulillah aku kemonya nggak terlalu lama dan proses penyembuhan juga cepat, recovery-nya juga cepat, terus bisa ketemu sama teman-teman survivor yang
ternyata masuk di olahraga. Waktu itu aku ketemu sama namanya kenal sama Mbak Vio dulu yang Sama ya, sesama kanker tulang ya. Mbak Vio yang kanker tulang. Sharing Mbak Vio dikenali sama Mbak Nina dari Jakarta. Mbak Nina itu atlet voli duduk waktu itu. Terus Mbak Nina lah yang mengajak saya pertama kalinya nonton ini pertandingan persahabatan voli di AAU waktu itu di Jogja di Adi Sucipto. Terus lihat pertandingan itu betul malah kayak jadi motivasi tersendiri, malah waktu itu yang dari aku sebenarnya waktu itu masih labil, masih semangat, masih naik turun, diajak ke situ melihat teman-teman disabilitas main itu kayak aku malu, kayak mereka semangat banget gitu, kayak ada yang apa satu kaki bisa lompat-lompat. Waktu itu aku belum bisa, Mbak, waktu itu masih ya masih cuman kesana kesini wirawiri lah, nggak tahu arah gitu loh. Terus lihat teman-teman di situ bener-bener semangatnya tumbuh dan efektif sekali. Makanya mungkin buat teman-teman yang sekarang berjuang melawan kanker, yang kanker apapun, mungkin kanker tulang juga, ya mungkin dengan melihat teman-teman yang sudah survive atau betul. Dengan melihat teman-teman yang ada di Paralimpik, kondisi fisiknya ya, kondisi fisik mungkin yang teman-teman yang harus diamputasi ya karena kanker, itu mungkin masalah fisik itu mungkin bisa teratasi ketika kita melihat teman-teman yang bertanding di Paralimpik itu. Karena efektif banget buat aku waktu itu dulu ngelihat teman-teman di Paralimpik yang di volley itu nonton waktu itu pertama kali, kok semangatnya muncul di situ malahan. Terus akhirnya dikenalkan ke situ. Ini loh pengurusnya, kalau mau ikut olahraga jadilah buka pintu untuk masuk di atlet. Masuk ke sana ya. Oke. Tapi memang prosesnya pelan-pelan. Betul ya, itu berarti dari 2011 sampai sekarang ya Mas, bukan sesuatu yang instan ya. Jadi udah berjuang berapa tahun itu? 10 tahunan ya. Nah, itu Mas ketika habis operasi itu kan saya ini teman-teman nih mungkin yang belum tahu ya, Mas Faris ini tuh memodifikasi dia. Jadi memodifikasi beberapa hal yang disesuaikan sama kondisi kakinya juga ya Mas. Jadi ada dulu awalnya udah langsung pakai tongkat atau kursi roda atau alat bantu apa Mas? Setelah operasi, setelah amputasi? Awal setelah ini perlu diceritain juga. Iya, jadi, boleh. Waktu dulu Mbak, kondisiku kan aku bilang tadi dokter ngambil keputusan tuh bisa dikatakan hampir terlambat amputasi. Karena apa? Waktu itu kondisiku jelek banget. Aku tuh bener-bener waktu dari bulan April sampai Juni itu sudah nggak pernah duduk, cuma bed rest total, dan sampai itu kaki kiriku tuh hampir lumpuh karena dia bener-bener nggak bergerak dan kayak nggak ada oksigen gitu loh, kakinya tuh hampir lumpuh. Tahu kan kalau terus lama dan di pinggang tuh juga kebas ada gitu ya Mas ya rasanya. Kebas, dan di pinggang tuh ada dikubitus gitu loh. Tahu dikubitus? Enggak tahu itu apa. Dikubitus itu kayak lecet. Biasanya ini diderita lecet. Lecet tapi sampai berlubang, dia sampai 2 cm. Jadi di area pinggang. Bahasa Jawanya legok gitu loh. Jadi di pinggang di belakang sini, di punggung yang bawah, karena dia tertekan badan dan ya. alas tidur itu, akhirnya menciptakan dikubitus itu, dan kondisiku sangat parah. Waktu habis amputasi pun PR-ku recovery itu, terus latihan duduk aja dulu saya latihan habis amputasi. Jadi prosesnya panjang. Setelah amputasi itu kayak bener-bener dari nol. Kira-kira berapa lama itu Mas? Iya mungkin selama 3 bulan lah. 3 bulan selama 3 bulan baru bisa pulih, bisa duduk dengan nyaman dan dengan durasi yang mungkin juga masih sebentar, karena waktu itu aku kurus ya. Waktu itu mungkin nggak ada 60 kilo. Kalau sekarang mungkin 100 sekian kilo ya. Kembang. Ini cerita 40 kilo yang lalu. Jadi, dulu duduk tuh sampai nggak kuat lama karena emang kayak tulang di bokong itu sampai mungkin menekan di pantat itu ya Mas ya, area tulang ekor gitu ya. Ini saking kurusnya dulu. Terus berlatih duduk, berlatih
apa ngangkat tangan, terus kaki ini juga dilatih. Sampai aku dulu mengundang 2 tim medis. Satu itu tim recovery untuk dikubitusnya itu, untuk perawatan lecetnya itu kan harus di apa stimulasi untuk ya tumbuh dagingnya biar nutup kan. Terus aku juga ngundang fisioterapis. Nah, uniknya Ini yang di jadi rumah, Mas. di rumah Oh, home care yang ya jadi berarti. home care itu Mas Fajar tadi yang dulu Oh, ngasih tahu kalau iya iya. ya Mas Fajar Harapan perawat hidup cedera ya. itu yang jadi yang jadi petugas home care-nya Petugas dan home care. yang dari fisioterapis namanya Pak Zaini. Dia yang ngajarin saya duduk terus sampai bisa berdiri lagi dan ngajarin kaki saya biar bisa jalan lagi karena waktu itu ditakutkan akan lumpuh karena bed rest itu yang membuat kaki saya benar-benar mungkin waktu itu sampai hampir 0% dia kekuatannya benar-benar 0%. Dulu dilatih dia ngangkat apa jari aja dulu nggak bisa gitu. Jadi benar-benar dari nol latihan duduk dari tidur duduk itu belajar ya kayak bayi lah tengkurap belajar terus miring belajar akhirnya terus bisa berdiri. Ya. Berdiri pun dilatih dari 10 detik naik 30 detik naik 1 menit gitu-gitu. Terus jalan pakai walker dilatih juga waktu itu bener-bener dari nol. Terus pakai kursi roda, habis itu dari walker pindah ke 2 tongkat yang di ketiak, habis itu pindah ke 2 tongkat yang di lengan sampai akhirnya ya bisa lompat-lompat sendiri, bisa kemana-mana sendiri gitu. Dan itu berproses ya. Terus ada kita apa di rumah kan terus motor saya yang dulu terus dimodifikasi untuk bisa dipakai dengan nyaman. Sebenarnya kalau mau dipaksain pakai roda 2 bisa, cuman kan dari dokter mewanti-wanti jangan sampai menimbulkan masalah baru dari ya yang ditakutkan kalau kecelakaan atau jatuh nanti malah seperti itu. Artinya dokter bilang pakai roda ini aja lah kalau naik motor pakai roda 3 atau dimodif motornya gitu. Ya, akhirnya terus bisa kemana-mana pakai motor modifikasi itu. Oke, ini ya teman-teman ya. Jadi memang seiring berjalannya waktu itu akan dapat bantuan juga ya untuk bisa kembali pulih ya Mas ya. Kembali pulih, terus adaptasi ya. Tadi kuncinya ya, adaptasi dari mulai tongkatnya yang di ketiak, terus di lengan, terus kursi roda, terus akhirnya bisa modifikasi sendiri ini ya kendaraannya. Nah, mungkin satu lagi nih Mas ya, supaya nanti kita bercerita tentang selanjutnya disabilitas karena kecelakaan di usia remaja. Berapa lama sih Mas proses menjadi percaya diri nih Mas dan menerima kenyataan menjadi seorang disabilitas? Oh, bener itu pertanyaan yang bagus ya karena emang waktu itu aku apa ya merasa nyaman menjadi disabilitas tuh nggak langsung gitu. Jadi bahkan waktu pertama kali keluar itu 2012 itu kan aku bisa naik motor keluar terus digabungkan dikonekkan ke apa teman-teman komunitas disabilitas. Terus waktu pertama kali ikut, nah ini beberapa hari ini kan hari disabilitas internasional. Betul, iya betul banget nih. Bulan Desember 2012. Hari ini Mas, hari ini. Hari ini ya. Hari ini 9 tahun yang lalu 2012 ya. 2012. Aku ikut kumpul-kumpul sama temen-temen tuh kayak kayak belum nyaman itu kok. Bahasa Jawa ini kayak ini beneran nih aku cacat nih beneran nih kayak kayak gitu. Maaf ya teman-teman mungkin ini mungkin dirasakan juga sama karena awal-awal ya Mas. Saya nggak bermaksud gimana-gimana, memang waktu itu enggak gitu, enggak banget. Aku ngerasa ini bukan aku, ini apa belum aku gitu. Intinya kayak gitu. Jadi masih ada penolakan, denial gitu ya Mas penolakan. Waktu itu ada penolakan, keluar juga belum nyaman, bicara sama mereka pun aku masih kaku, masih belum luwes, masih naik turun emosinya kadang-kadang iya. Terus kalau di rumah juga masih naik turun emosinya, ya orang tua yang lebih jadi korbannya. Jadi tapi benar-benar supportnya total ya orang tua, pokoknya memberikan motivasi yang halus lembut tapi mungkin kadang-kadang ada kerasnya juga. Terus ya itu peran support system itu yang bisa mempengaruhi
penerimaan kita terhadap kondisi. Jadi gimana sekelilingnya. Soalnya kalau sekeliling kita, lingkungan kita nggak support, semangatnya kita seperti apa, ya kayak berhenti gitu. Nggak Misalnya legowo kalau juga ya Mas ya waktu itu dulu saya waktu setelah sembuh aku pengen fitness dulu, support sistem saya bagus. Di sini tadi ada Mas Bimo kalau nggak salah nonton. Bimo Iya, SA. Itu teman saya waktu ada join. sama saya SMA. Dia yang ngajak saya pertama kali setelah sembuh fitness. Jadi itu salah satu bentuk support teman yang menurutku penting juga, karena membuka ruang itu salah satu hal yang penting untuk semangat survivor itu. Jadi kayak kalau ada misalnya ada survivor baru sembuh pengen belanja, antar aja belanja gitu. Biasanya kalau cewek nggak tahu kita keinginan cewek itu apa gitu loh. Kepengenannya sendiri-sendiri beda-beda ya Mas ya. Sekedar ke mall aja mungkin mereka seneng, kita nggak tahu gitu kan. Turutin aja kayak gitu. Intinya apapun yang kita mau kita harus usahakan bisa gitu. Karena memang kalau terhenti di situ kita akan mikir, wah kemana-mana saya nggak bisa, mau melakukan ini nggak bisa. Kayak langkahnya terhenti ya Mas ya. Waduh, memang berat pasti kalau semuanya yang kita mau lakukan terus terhenti karena memang di sekeliling kita nggak support kita. Iya gitu, betul. Itu jangankan dari yang luar, mungkin dari rumah mungkin, karena ada dulu saya pernah mendampingi survivor kanker tulang itu, keluarganya benar-benar nggak support. Saya datang tuh kayak wah gimana gitu loh, salah satu dari orang tuanya terus kayak malah marah gitu ya cenderungnya. Nggak marah sih, lebih ke diem mereka. Jadi kayak nggak suka dengan kedatangan saya tuh, kayak penolakan halus berarti Mas. Ini anak saya mau suruh potong kaki pasti gitu. Jadi karena melihat kondisi saya yang sudah nggak ada kaki kan, mereka mikirnya kan wah anak saya harus dipotong kakinya nih gitu. Harus sama kayak aku gitu. Padahal kan tetap kita berikhtiar gimana caranya supaya sembuh dulu gitu tuh. Waktu itu sempat ada yang orang tua tuh yang anaknya saya damping itu sampai bilang ini anak mau diamputasi apa enggak ya, sama aja kok. Nanti juga kondisinya menurun ya, sampai seperti itu contohnya. Jadi memang menunjukkan kalau support system yang jelek, buruk itu berpengaruh ke pasien. Jadi kedepannya nanti ya mereka arah hidupnya juga akan nggak secepat yang support sistemnya bagus. Iya. Oke, thank you Mas Faris ya. Jadi pentingnya yang mungkin yang bertanya ini menjadi caregiver ya. Jadi diusahakan mendampingi itu juga mengetahui ya apa sih yang dibutuhkan gitu. Ditanya ya Mas ya, diajak komunikasi. Ini yang nanya kan Akbar nih. Temennya. Akbar ini disabilitas mungkin dari lahir kayaknya. Kemarin sempat jadi atlet, sekarang jadi pelatih kemarin dari Jawa Barat. Oh, Masya Allah loh, Mas Akbar ya. Ya. Dia mungkin ngetes cara bicara saya mungkin. Ya bisa jadi, atau mungkin juga dengan kita nanya kan bisa jadi ada yang kondisinya sama gitu ya Mas ya. Gimana sih nanti hadapin kondisi yang kurang lebih seperti itu gitu. Oke, terima kasih Mas Faris ya. Tadi Mas Faris sempat cerita kalau di Hari Disabilitas Nasional ini pertama kalinya ya join ke teman-teman disabilitas. Nah ini saya mau sharing juga bahwasannya di Hari Disabilitas Internasional ini di Indonesia Mas, alhamdulillah sekarang sudah dibentuk Komnas Disabilitas. Komisi Nasional Disabilitas sudah ada, alhamdulillah. Nah, ini buat teman-teman pasien yang juga menjadi disabilitas ya, mungkin fisik atau emosi atau disabilitas yang lain, kita perlu untuk ini ya, support juga pemerintah. Pemerintah juga sudah menyediakan tempat untuk kita dipayungi secara hukum gitu ya. Jadi tidak merasa sendiri ya, jangan sampai itu tadi ya Mas ya, jangan merasa sendiri ya. Jangan merasa sendiri, banyak temannya. Ya. Banyak temennya. Tadi Mas Faris cerita kalau Mas Faris ini jadi atlet nih, buat yang datang ya, baru join jadi atlet, dan congratulations, selamat saya ucapkan mewakili teman-teman semua. Mas Faris juara 2 loh nih teman-teman, kemarin di Peparnas ya, di Papua. Semoga juara 1 ya Mas ya, meningkat-meningkat terus. Ya, amin, kita doakan. Selamat, congratulations atas pencapaiannya.
dari yang ini ya Mas ya, dulu sampai takut, mungkin takut cemas gitu ya, terus berimajinasi nanti saya harus ngapain ya, saya gimana ya dengan satu kaki gitu ya, terus amputasi resiko-resikonya, terus akhirnya ada support system tadi ya yang ngebantu banget gitu menjalankan kayak ngajak gitu yuk fitness atau yuk kita ngelihat atlet-atlet disabilitas ya dari voli gitu. Terus ternyata Mas Faris fokusnya di angkat berat ya tadi ya sharing. Kemarin berapa Mas? Berapa kilo Mas? Ya kemarin sebenarnya kalau dari ini masih saya merasa masih kurang sebenarnya, latihannya masih kurang. Jadi kemarin total 161 kilo. 161. Sebenarnya patokannya tuh kalau diangkat berat sebenarnya patokannya kalau bisa tuh bisa mengangkat sampai lebih dari 2 kali berat badan gitu. Jadi misalnya saya beratnya kelas di 100 kilo ya kalau bisa ngangkatnya 200. Jadi gitu kalau bisa ya. Gitu. Kalau pengen aman lah gitu loh. Kan pengennya bisa doain aja bisa sampai 200 kilo lebih lah ya. Amin. Ya. Justru itu Mas, ketika kita belum mencapai goal kita, target kita itu akan memotivasi kita biasanya. Gitu. Ya, jangan patah semangat. Nah, buat teman-teman pasien semua ya, untuk olahraga ini ya, angkat berat atau ada kesempatan banyak sekali ya. Itu tuh kanker itu benar-benar nggak akan mengakhiri dunia kita, nggak menghentikan langkah kita ya. Pasti akan ada kesempatan-kesempatan yang muncul seiring berjalannya waktu. Karena ya itu tadi ya Mas Faris mungkin bisa diceritakan juga Tuhan ya yang udah menakdirkan kita itu ada di posisi apa gitu. Itu kita tinggal jalanin aja. Jalanin resiko-resikonya ada. Nah, thank you Mas Faris ya. Congratulations juga, selamat. Ini semuanya sharing ya. Tadi semoga bisa terinspirasi dari ceritanya Mas Faris. Kita juga sudah didukung oleh pemerintah ya melalui Komisi Nasional Disabilitas. Semoga dengan acara ini juga bisa menjadi bahan ya acuan mereka untuk ternyata ada loh yang berprestasi di Indonesia gitu. Terus kemudian boleh nggak Mas ini kita meminta Mas Faris untuk kasih strong statement gitu Mas. Jadi kita udah strong nih karena kita angkat berat ya judulnya ya. Ke teman-teman semua supaya nggak ngerasa down, nggak ngerasa sendiri, dan juga bisa legowo dengan kondisi agar tetap berdaya. Monggo Mas Faris. Ya mungkin seperti yang udah aku sampaikan tadi ya, mungkin di tengah-tengah atau di hampir akhir tuh intinya kalau buat teman-teman survivor karena mungkin merasa kayak dihalangi sama sebuah problem besar kayak penyakit kanker itu kan menurutku big problem ya, pasti melumpuhkan segalanya, dari mungkin masih sekolah jadi nggak sekolah, kalau yang kerja jadi nggak kerja, terus semuanya pasti terpengaruh. Bahkan kalau satu orang sakit bisa jadi satu rumah ikut sakit, itu benar-benar terjadi banget. Artinya semangat aja, intinya mungkin saat ini kalian baru menjalani suatu kayak batu sandungan, tapi jadikan motivasi, siapa tahu batu sandungan itu bisa jadi batu loncatan untuk melompat yang lebih tinggi, melompat ke arah yang lebih besar, karena nggak ada yang tahu setelah batu sandungan ini bisa jadi batu loncatan, di depan tuh ada hal-hal yang besar yang mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah Anda lakukan gitu. Soalnya membuktikan sendiri sih aku, jadi setelah sembuh dari kanker malah banyak hal-hal baru yang benar-benar belum saya prediksi sama sekali dulu gitu. Jadi semoga yang lain tertular semangatnya, artinya mungkin kalau masih melawan kanker mungkin sebentar lagi sembuh, nanti habis ini kita berjuang untuk hal lain yang lebih besar gitu. Ya, thank you Mas Faris. Closing statement yang benar-benar sangat menginspirasi ya. Jadi ups and downs roller coasternya itu disampaikan dengan bagus sama Mas Faris. Terima kasih. Semoga batu sandungan itu nantinya akan menjadi batu loncatan yang jauh lebih besar. Betul. Dengan kesempatan yang lebih besar, kita bisa lebih berdaya lagi sebagai seorang survivor kanker. Terima kasih Mas Faris. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah berkenan
hadir dan sharing di sini untuk menginspirasi netizen semua, teman-teman pasien yang sedang berjuang. Oke, saya tutup kisah inspiratif hari ini yang sangat wow ya. Kita ngobrolnya nggak kerasa nih Mas sampai lebih dari 1 jam. Karena memang Kalau mau ceritanya ditambah durasi boleh. tambah durasi. Mungkin di lain kesempatan ya Mas ya, supaya Iya. ceritanya nanti akan berbeda gitu. Karena ini Ya, kalau mau ada part 2 boleh. boleh banget. Nah, ya, kita nanti atur, Mas, untuk part 2. Karena mungkin belum banyak yang diceritakan ya, obstacles yang dihadapin gitu ya. Oke, terima kasih Mas Faris. See you on next Instagram Live di part 2-nya Iya. nanti ya. Terima kasih yang sudah hadir juga. Iya. Semoga nanti Mas Faris bisa join juga di Inspiration lagi. Dulu Mas Faris ini part of Inspiration. Karena fokus di ini ya. Fokus di angkat berat ya. Tapi nggak sia-sia. Itulah yang dibilang tadi sama Mas Faris. Ada kesempatan yang jauh lebih besar yang menanti gitu ya. Betul. Yang kita nggak pernah bayangin karena itu kan harus kita raih gitu ya. Harus kita lakukan sebelumnya. Oke, terima kasih semuanya. Sehat selalu. See you on next Instagram Live di Inspirasian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Happy weekend. Selamat Hari Disabilitas Internasional.